Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyina bil ikhlasi wasidqi wal khauf raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa salah minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal bagda' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majelis ini, di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan terakhir tentang arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Di antaranya adalah wa yanwil musallil mukallaf al-fardiyah fi fardhi. Orang yang salat ketika dia niat, maka di dalam niatnya salat yang fardu harus disebutkan fardunya. Ya, salat yang fardu harus disebutkan fardunya. Fa yuqsadu kaunus shalah fardan litamyizi anin nafli walitamyizi anil dhahri sabi. Ya, orang yang salat itu bermaksud di dalam salatnya, kalau salat fardu maka disebutkan fardunya. Untuk apa? Untuk membedakan mana salat fardu, mana salat sunnah. Ya, kalau salat sunnah usolli sunnatan, kalau salat fardu usolli fardhu maghrib dan lain sebagainya. Jadi disebutkan yang mana fardu, yang mana sunnah untuk membedakan salat fardu dan salat sunnah. Walitamyizi an dhahri sabi, begitu juga untuk membedakan yang mana salatnya orang dewasa dan yang mana salatnya anak kecil. Ya, amma huwa fala tushtaratu faradiyah fi haqqihi. Kalau anak kecil nggak perlu dia menyebutkan salat fardu itu fardu. Ya, dia mau salat pakai niat atau nggak pakai niat nggak apa-apa. Ya, dia menyebutkan yang fardu, misalkan itu sunnah atau sunnah fardu, itu anak kecil nggak apa-apa. Tapi ini sudah mukallaf itu sudah baligh dan sudah berakal. Jadi harus beda mana sholatnya anak kecil, mana sholatnya orang dewasa. Ya, sudah harus dibedakan. Ya, tidak disamakan kembali. Wa amal wajhan, ya, fa ahaduhuma muqarranatul litakbir haqiqatan bi ayastahdira fi'lis shalah wa iqa'u qasduha wa niyatul fardiyah ma'a hamzatil jalalah ila tamami ra'i min akbar. Falat takfil muqaranah al-urfiyah indal awam wa in jara alaihi jam'un afada dzalika ramli fi syarhi hidayatun nasih. Nah, di sini dikatakan al-wajiban, ketika niat itu ada dua kewajibannya. Yang pertama, kewajiban pertama adalah membarengi niat dengan takbir. Membarengi niat dengan takbir. Ketika kita takbir langsung kita niat. Ya, itu yang pertama. Bi ayastahdira fi'lus shalah, dengan sekira-kira ketika kita takbir kita hadirkan diri kita, hadirkan hati kita, kita sedang mengerjakan salat. Wa iqa'u qasduha, langsung kita niat. Ya, langsung membaca niat di dalam hati. Wa niyatu fardiyah, dengan niat fardu.
ma hamzatil jalalah ila tamamir ra'i min akbar, dimulai dari hamzah jalalah. Hamzah jalalah, jalalah itu lafaz Allah. Allah depannya itu kan hamzah, alif, di atasnya ada hamzah. Dimulai dari hamzah, berakhir di ra, berbarengan dengan berakhirnya niat. Tuh, jadi harus betul-betul diperhatikan. Kita takbir Allah, dari Allah langsung kita niat dalam hati, usolli fardhul maghribi salat rakaat, atau cukup 3 aja, usolli fardhul maghribi, Allahu akbar. Pas di bar ra, akbar ra, udah selesai niat gitu. Niat wajib itu cuma 3. Usolli, ada usolli, ada fardhu, kemudian sebutin sholatnya apa, udah 3 aja. Kalau niat yang panjang itu kita niat sebelum takbir, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan imaman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ketika kita takbir Allahu akbar, pas Allah usolli fardhul maghribi, pas bar di ra selesai, udah niat kita, ya, niat kita selesai. Jadi dimulai dengan hamzah lafaz jalalah Allah. Nah, langsung tuh kita niat dalam hati usolli fardhul maghribi. Pas bar selesai, niat selesai, takbir selesai. Berbarengan di ra lafaz Allahu akbar. Fala takfil muqaranah al-urfiyah indal awam wa in jara alihil jam'u afada dzalika ar-ramli fi syarhil hidayatun nasih. Ya, maka nggak cukup kalau berbarengannya itu secara urf. Secara urf itu indal awam, ketika dihadap kepada orang-orang yang awam. Tetap mereka, kita nih yang belajar, ya, yang sudah tahu, maka kita harus mempraktekkan ilmu yang kita dapetin. Jadi setelah kita mengetahui takbir itu, niat itu harus dibarengi dengan takbir, dimulai dengan hamzah, ya, dimulai dengan hamzah jalalah, lafaz jalalah, dan diakhiri dengan ra gitu. Jadi kalau orang awam, ya apa tuh namanya, kepahamannya dia aja, ya. Tapi kalau orang yang belajar harus mengerti tentang takbir dan juga niat dibarengi dengan takbir. Berakhirnya niat ketika di ra al-akbar, ya. Wathaniha, yang kedua, istishabun niyah dzukran bidammil zal hatta yafraga minat takbir, ya. Yang kedua, jadi kita menghadirkan niat sampai takbirnya selesai. Jadi benar-benar konsentrasi. Hati kita konsentrasi, kemudian kita punya pikiran konsentrasi, jangan memikirkan apapun. Kita takbir Allahu akbar. Pas bar, niat selesai, tangan kita udah di sini, tangannya di sini, gitu. Itu 2 kewajiban di dalam niat sholat. Wa yaqulu bihaitsu yasma' nafsuhu kal kulli ruknin gauli, ya, Allahu akbar wa huwa tsani arkanuha. Rukun yang kedua, ya, ketika dia mengucapkan Allahu akbar, maka dia harus mendengar omongannya sendiri. Lafaz Allahu akbarnya itu dia harus dengerin sendiri. Jadi yang takbir siapa? Saya. Yang mengucapkan Allahu akbar siapa? Saya. Maka takbirnya itu suaranya agak dikencengin sedikit supaya kita bisa mendengar suara takbir kita sendiri, ya. Supaya kita bisa mendengar suara takbir kita sendiri. Begitu juga setiap rukun qauli Allahu akbar, setiap rukun yang menyebutkan Allahu akbar, kita pun harus dengar dengan telinga kita sendiri. Takbir Allahu akbar, kemudian ruku Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi kita juga ngedengar sendiri ini suara takbir kita. Jangan sholat diem-diem aja, diem, nggak ada suaranya. Kita pun kagak ngedengar suara kita sendiri, enggak, ya. Jadi harus mendengar suaranya sendiri. Wa huwa tsani arkaniha, dan
rukun salat yang kedua, walhasil anna takbiratu tashtamilu ala sittati asyara syartan wa huwa wa ala sittin sunanin. Ya, nah di sini dikatakan walhasil, di dalam takbiratul ihram itu meliputi ada 16 persyaratan dan 6 sunnah. Hanya di takbiratul ihram itu ada 16 persyaratan di dalam takbiratul ihram. Ya, ditambah 6 sunnah. Apa aja persyaratan ke-16 di dalam takbiratul ihram? Fal syurutu al-ityanu bi jami' hurufiha qa'iman inda wujubil qiyam. Ya. Nah, di antara persyaratannya adalah ya, yang pertama dia harus memperhatikan setiap huruf takbiratul ihram ya, ketika dia wajib sholatnya untuk berdiri, maka takbiratul ihramnya berdiri. Ini orang bisa nggak sholat berdiri? Saya mampu sholat berdiri, ya udah sholat berdiri. Berarti takbiratul ihramnya berdiri. Ya, berarti takbiratul ihramnya berdiri, dan dia harus memperhatikan lafaz di dalam takbiratul ihramnya itu benar-benar dalam keadaan berdiri. Saya nggak bisa sholat berdiri, ya udah sholat duduk. Takbiratul ihramnya berarti duduk. Saya nggak bisa sholat duduk, bisanya berbaring, ya udah sholat berbaring. Takbiratul ihramnya berbaring. Ya, begitu. Nah, fa in waqa'a harfun minha fi ghairil qiyam lam tan'aqid salatuhu. Kalau seandainya ini orang bisa sholat untuk berdiri, kemudian dia takbir ketika berdiri, Allah, pas berdiri dia jatuh, belum Allahu Akbar, belum sampai Allahu Akbar dia jatuh, Allah, salah satu huruf takbiratul ihram dia jatuh, la tan'aqid salatuhu, maka salatnya nggak sah, diulang lagi. Kenapa? Karena dia orang yang mampu untuk berdiri, maka salatnya berdiri dan takbiratul ihramnya juga harus berdiri. Kalau ada salah satu huruf di antara takbiratul ihramnya dia jatuh, maka salatnya nggak sah, tetap dia harus berdiri. Mengucapkan takbiratul ihramnya juga harus berdiri, karena dia mampu untuk berdiri. Kecuali dia nggak mampu untuk berdiri, saya nggak bisa berdiri, kaki sakit, habis jatuh atau lain sebagainya, udah sholat dulu. Ya, takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk. Ya. Watsani, rukun takbiratul ihram yang kedua, isma'u nafsuhu biha. Ketika takbiratul ihram dia dengar sendiri suaranya. Suara takbiratul ihramnya dia dengar sendiri. Allahu Akbar, dia dengar tuh sendiri. Ya, suara takbirnya dia. Watsalis kaunuhu bilafzil jalalah. Rukun takbiratul ihram yang ketiga harus menggunakan lafaz jalalah. Ketika takbiratul ihram harus menggunakan lafaz jalalah. Apa lafaz jalalah? Allah. Itu lafaz jalalah. Allah, harus pakai Allah. Boleh nggak diganti yang lain? Nggak boleh. Ya, nggak boleh diganti yang lain, harus pakai lafaz jalalah, yaitu Allah. Warabi' kaunuhu bilafzi akbar. Rukun takbiratul ihram yang ketiga harus menggunakan akbar. Boleh nggak pakai yang lain? Nggak boleh. A'zam. Akbar itu yang maha besar, a'zam yang maha agung. Ganti dah. Ketika takbiratul ihram Allahu a'zam, nggak boleh. Harus pakai akbar, nggak boleh diganti. Ya, lafaz jalalahnya harus pakai Allah, nggak boleh pakai yang lain. Ya, akbarnya harus pakai akbar, ganti yang lain nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu persyaratan yang keempat. Kaunuhu bilafzi akbar, harus menggunakan lafaz akbar, tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Wal khamis kaunuha bisigati af'al. Yang kelima harus pakai sigahnya af'al akbar. Af'al akbar. Boleh nggak pakai sigah yang lain? Fa'il misalkan, kabir, Allahu kabir, nggak boleh. Ya, harus pakai sigah af'al. Kalau belajar nahwu tuh tahu af'al itu sebagai contoh. Maka
lafaz yang kita gunakan adalah akbar, af'al akbar, ya. Harus pakai akbar, nggak boleh pakai yang lain. Mau pakai kabir misalkan, azim, Allahu azim, takbiratul ihram Allahu azim, nggak boleh. Harus pakai akbar, nggak boleh diganti-ganti, ya. Wasadis kaunuhum bilughatil arabiyah liqadir alaiha. Yang keenam, persyaratan takbiratul ihram yang keenam harus menggunakan lafaz bahasa Arab kepada orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan berbahasa Arab. Mudah, ya. Allahu akbar. Siapa yang nggak bisa? Bisa apa sih? Ya, bisa apa sih? Jadi Allahu akbarnya itu harus pakai lafaz bahasa Arab. Bahasanya harus berbahasa Arab, nggak boleh bahasa yang lain, ya. Nah, di sini kata Imam Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar, wa man ajaza anin nutqi bitakbiri bil arabiyah wa lam yumkinuhu ta'allum fil waqti tarjama'an wujuban, ya, bi ayyi lughatin wala yu'dalu lidzikri akhar. Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau ada orang yang tidak mampu mengucapkan takbir Allahu akbar dengan berbahasa Arab, walam yumkinuhu ta'allum fil waqti, dan enggak memungkinkan untuk belajar. Misalkan zuhur jam 12 kurang 15, 11.45 ada orang masuk Islam, ya, ada orang masuk Islam, ya. Ini waktu mepet, udah mau sholat zuhur, ya. Dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, habis itu wajib nggak dia sholat? Wajib sholat. Langsung dia sholat zuhur. Kalau tuh orang mengatakan, saya nggak bisa ngucapin Allahu Akbar, ya, dan nggak memungkinkan untuk ngajarin dia, wah kira-kira cuma tinggal berapa menit lagi azan, udah berapa menit lagi mau sholat, nggak mungkin dah ngajarin dia, ya. Waktunya nggak mungkin untuk mengajarkan orang tersebut. Tarjama anhu wujuban bi ayyi lughatin. Tanya sama dia, ente bisanya bahasa apa? Nah, mungkin dia punya bahasa sendiri, bahasa apa tuh namanya, badu, bahasa perdalaman, ya. Mungkin dia punya bahasa sendiri. Maka boleh diterjemahkan dengan bahasa apapun. Wala yu'dalu lidzikrin akhar, ya, dan tidak boleh diganti dengan zikir yang lain, harus pakai Allahu Akbar. Misalkan bahasa pedalamannya dia, Allah Maha Besar itu apa bahasanya dia? Oh, bahasanya ini, yaudah pakai itu dulu. Nanti habis sholat zuhur kita belajar Allahu Akbar. Nah, kalau habis sholat zuhur, selesai sholat, kan panjang waktunya untuk ke adzan asar, ya. Ke adzan asar kan waktunya panjang tuh, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah, baru ngajarkan kepada dia takbiratul ihram dengan berbahasa Arab, ya. Tapi kalau orang masuk Islamnya jam 9, waktu zuhurnya jam 12, masih ada waktu, memungkinkan bagi dia untuk belajar berbahasa Arab dengan takbiratul ihram, ajarin, ya. Ajarin dia untuk mengucapkan Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram. Udah bisa, ajarkan yang lain. Apa ajarkan yang lain? Yang pertama, ajarkan dia yang paling penting dulu. Apa? Surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Kalau doa iftitah kan sunnah, itu ntar belakangan. Yang penting dulu apa? Baca, ajarin dia baca surah Fatihah. Nanti baca surah Fatihah ini setiap rokaat. Rokaat pertama habis takbiratul ihram baca Fatihah, rokaat kedua Fatihah, rokaat ketiga Fatihah, rokaat keempat Fatihah. Itu aja dulu, sedikit demi sedikit dulu, ya. Nanti lama-lama dia bisa sendiri membaca bacaan di dalam sholat. Kemudian persyaratan takbiratul ihram yang ketujuh adalah taqdimul lafzil jalalah ala akbar. Persyaratan takbiratul ihram yang ketujuh adalah mendahulukan lafaz jalalah daripada lafaz akbar. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah dulu baru akbar. Nggak boleh dibalik. Akbar Allah, nggak boleh. Ya, akbar Allah, nggak boleh. Jadi harus pakai Allahu Akbar, ya. Harus mendahulukan lafaz jalalah atas lafaz akbar.
Yang kedelapan, ada mumad hamzatil jalalah. Yang kedelapan, persyaratan takbiratul ihram tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Ya, hamzahnya itu Allah, lafaz jalalah ada hamzah depan. Di hamzahnya nggak boleh dipanjangin. Ya, yang boleh dipanjangin itu lam yang kedua, Allahu Akbar. Nah, persyaratan yang kedelapan ini tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Kalau dipanjangkan jadinya begini, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Ya, hamzahnya nggak boleh panjang, harus pendek. Tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Wa tasi', persyaratan takbiratul ihram yang ke-9, adamul maddil ba min akbar. Tidak boleh memanjangkan ba pada akbar, pada lafaz akbar. Ya, kalau dipanjangin jadinya begini, Allahu Akbar. Nah, itu dipanjangin baknya, nggak boleh. Ya, baknya itu nggak boleh panjang. Yang pendek harus dibaca pendek. Ya, yang dibolehkan untuk panjang boleh membaca dipanjangkan. Ya, jadi akbarnya, baknya tidak boleh dipanjangkan. Wal asyirah, itu kalau Allahu Akbar hamzahnya dipanjangin Allahu Akbar artinya jadi beda. Ya, kalau kita hamzahnya dipendekin Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau hamzahnya dipanjangin Allahu Akbar artinya bukan artinya bukan Allah Maha Besar, tapi artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan di situ. Kalau hanya dipanjangin jadi kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Kalau pernyataan kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu pernyataan. Kalau hamzahnya dipanjangin Allahu Akbar, nah, itu jadi kalimat tanya, apakah Allah Maha Besar? Nah, ya, itu jadi istifham, jadi pertanyaan. Wal asyir ada mutasydidil ba min akbar. Yang ke-10 dalam takbiratul ihram, baknya tidak boleh bertasydid. Baknya jangan ditasydidkan, karena ba akbar itu nggak ada tasydid. Allahu Akbar, dah Allahu Akbar. Kalau ditasydidkan Allahu Akbar. Kalau tasydid itu kan ada dua huruf. Huruf yang pertama mati. Ya, Allahu Akbar. Nah, jadi begitu, itu enggak? Ya, bukan seperti itu. Tidak boleh ditasydidkan baknya. Wal hadi asyarah, persyaratan yang ke-11 daripada takbiratul ihram, ada muziyadatil waw sakinah au mutaharrikah baina kalimataiha. Ya. Syaratan yang ke-11, tidak boleh ditambahkan waw sukun, waw mati atau waw yang berharokat di dua kalimat Allah dan akbar. Nggak ada di tengah-tengahnya, itu nggak ada waw, nggak boleh ditambahkan huruf waw, baik waw mati ataupun waw berharokat. Contoh, kalau ditambahkan waw mati, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ditambahkan waw hidup harokat, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh, nggak ada waw. Di antara Allah dengan akbar tidak ada waw, nggak boleh ditambahkan huruf. Ya, nggak boleh tambahkan huruf. Jadi harus dibenerin takbiratul ihramnya. Ya, gitu. Wasani asyara, dan persyaratan takbiratul ihram yang ke-12, ada mulfasal bainahuma dhamirul fasal falau qala Allahu akbar lam tan'aqid salatuhu. Yang ke-12, tidak boleh disambung antara Allah dan akbar dengan dhamir fasal, dengan dhamir yang bersambung. Seperti apa dhamir yang bersambung? Huwa dia. Ya, jadi contohnya Allahu akbar. Ah, itu nggak boleh. Huwa itu sebagai dhamir yang menyambung antara Allah dengan akbar. Allah
dialah maha besar. Walaupun itu benar, tapi nggak boleh. Tidak boleh ada dhamir huwa di antara Allah dan akbar. Kalau ada, maka bunyinya seperti ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ditambahkan waw, waw sakinah ataupun waw harokat, ataupun dengan ditambah domir di antara kedua lafaz tersebut, tidak boleh. Ya. Wasalis asyara, persyaratan yang ke-13, adamu waqfatan tawilah baina kalimataiha. Persyaratan yang ke-13, tidak boleh berhenti panjang di antara dua kalimat Allah dan akbar. Berhenti panjang Allah akbar, nggak boleh. Ya, di apa tuh namanya, di spasi sama dia. Ya, diem lama. Allah, padahal lagi takbir Allah akbar. Nah, nggak boleh. Ya, tidak boleh diwakafkan, diberhentikan, berhenti yang panjang antara dua kalimat Allah dan akbar. Warabi asyar, persyaratan yang ke-14, dukhulu waqti shalah. Ya, ketika takbiratul ihram itu harus setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat itu azan, udah azan. Kok di masjid belum qomat, saya mau sholat duluan, terserah. Yang penting waktu sholatnya udah masuk. Ketika takbiratul ihram itu yang penting waktu sholatnya udah masuk. Waktu sholat masuk itu ditandai dengan azan. Ya, mungkin orang tersebut mau bepergian atau buru-buru dan lain sebagainya, azan selesai, jawab azan, kemudian dia mau langsung sholat, silahkan. Yang penting waktu sholatnya udah masuk. Ya, nah takbiratul ihram itu setelah masuk waktu sholat. Itu yang ke-14. Yang ke-15, wal khamisu asyarah, yang ke-15, iqa'uha bi jami'i hurufiha badal istiqlalil wajib wa ba'dal istiqbalil wajib. Ya, yang ke-15, iqa'uha bi jami'i hurufiha badal istiqbalil wajib. Nah, harus ya, pengucapan Allahu akbar itu keseluruhan hurufnya harus sudah masuknya waktu, sudah wajib di dalam sholat, sudah masuknya waktu. Ya, kalau misalkan dia belum masuk waktu, dia takbir Allahu akbar, pas Allahnya belum masuk waktu, akbarnya udah masuk waktu, nggak boleh. Ya, jadi Pak, Allahu akbar itu sudah masuk waktu sholat. Ya, bukan Allah belum azan, misalkan dinyangka udah azan, ditakbir Allah, pas dia Allah baru azan masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah belum masuk waktu, pas akbar masuk waktu, nggak boleh. Ya, dua-duanya, dua lafaz tersebut harus sudah masuk waktu. Wasadis asyara, ta'khiruha fil igtida'i an takbiratil imam. Ya, persyaratan takbiratul ihram yang ke-16, takbiratul ihram, takbiratul ihramnya makmum harus setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi imam dulu takbiratul ihram, baru makmum. Kapan takbiratul ihramnya makmum? Nanti setelah imam takbir Allahu akbar, pas imam baru makmum takbir Allahu akbar. Biar selesai dulu si imam takbiratul ihramnya, baru kita takbiratul ihram. Jangan imam baru Allah, makmum langsung nyelak Allahu akbar. Ya, imam baru Allahu akbar, Allah belum akbar, makmum langsung ngikutin Allahu akbar. Tunggu takbiratul ihram imamnya itu selesai. Kalau dia udah selesai, nah baru makmum takbiratul ihram. Ya. Wasunanun, nah tadi disebutkan ada 16 persyaratan takbiratul ihram dan 6 sunnah. Ya, apa itu ke-6 sunnahnya? Ke-6 sunnahnya adalah wasunanun idrajuha bisur'ah. Ya, wa mubadaratul ma'mum biha bi ayashtagila biha akibat tahrimu imamihi min ghairi waswasati zahirah.
ya. Nah, sunnahnya idrajuha bisurah. Makmum kalau sudah imam selesai takbir langsung takbir juga. Jangan nunggu lama-lama. Bisurah yang cepat, ya. Idrajuha bisurah. Begitu juga kalau sudah selesai qomat ada imam maju. Ketika imam maju selesai qomat langsung takbir. Jangan nunggu-nunggu dulu, ya. Atau boleh juga lihat dulu makmumnya udah selesai barisannya udah lurus, yang kedua ketiga baru dia takbir. Jangan dilama-lamain, ya. Kalau dia kalau di qomat langsung, ya, bisurah, dipercepat. Wa mubadaratul ma'mum, begitu juga makmum, ya, harus segera bertakbiratul ihram setelah selesainya takbiratul ihram imam. Jangan menyibukkan dirinya dengan yang lain. Atau min ghairi waswasati dhahira, atau dia punya sifat waswas, tinggalin waswas. Jangan ragu-ragu, ya. Kalau imam udah selesai takbiratul ihram, makmum segera, ya. Jangan ragu-ragu lagi, jangan ada pikiran was-was lagi, ini wudhu saya udah sah apa enggak nih? Nih imam takbiratul ihramnya udah selesai apa belum nih? Itu masih was-was. Jangan pakai was-was. Imam Allahu Akbar langsung makmum Allahu Akbar, ya. Jangan nunggu-nunggu atau menyibukkan diri dengan yang lain. Wal jahru bihalil imam bihaitsu yasma'uha man khalfahu liyubaddiru takbirihim akibihi, ya. Nah, imam ketika takbiratul ihram maka suaranya agak diangkat, dijahar. Jahar tuh dikeraskan, ya, diangkat suaranya, ya, supaya yang di belakang imam itu dia mendengar selesai takbiratul ihramnya imam, maka segera dia bertakbiratul ihram. Jadi suaranya harus diangkat si imam, ya. Allahu Akbar agak dibesarin, ya. Supaya apa? Supaya yang di belakang imam ini makmum dia mendengar takbiratul ihramnya imam selesai dan dia segera bertakbiratul ihram. Wa jazmur ra min akbar khilafan li jam'i mutaakhirin taba'an li Ibni Yunus fa innahu aujabuhu, ya. Nah, di dalam lafaz akbar ro-nya itu harus jazam. Jazam itu harus dimatikan. Jangan dihidupin. Allahu akbaru itu namanya dihidupin, enggak, harus dijazam, dimatiin. Allahu akbar. Nah, disukunin, dijazamin, dimatiin, ya. Allahu akbar gitu. Khilafan di jami mutaakhirin, berbeda pendapat dengan ulama-ulama mutaakhirin yang mereka mengikuti Ibni Yunus, ya, ulama yang bernama Ibnu Yunus, fa innahu aujabuhu, maka pendapatnya Ibnu Yunus wajib dijazamkan. Wajib artinya wajib, jangan jangan diharokatin. Walaupun di situ ntar harokatnya dhammah, ya, Allahu akbar, harus dijazamkan. Jangan diharokatin, jangan dibaca harokat. Wa adamu tasdidur ra alal mu'tamad khilafan li ba'dil ulama'i fa innahu ishtarata dzalika wa rafa' yadain indaha, ya. Dan juga tidak ada di pendapat ulama tidak boleh ditasdidkan ro-nya. Ro Allahu Akbar jangan ditasdidkan, ya. Jadi kalau nggak ditasdidkan Allahu Akbar, dah. Kalau ditasdid Allahu Akbar, nah, jadi ro gitu. Allahu Akbar, ro-nya ada banyak, jangan. Cukup satu aja. Allahu Akbar, nah, gitu, ya. Khilafan li ba'dil ulama fa innahu isyaratu dzalika, ya, berbeda dari pendapat mu'tamad. Berbeda, sebagian ulama mengatakan itu disyaratkan, ya. Warafal yadain indaha, dan sunnahnya ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya, disunahkan mengangkat daripada
kedua tangan. Wa raf'ul yadain indaha, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ada pertanyaan? Bah. Tidak boleh itu berarti sah orang tatkala dia mengucapkan Allahu Akbar. Tadi Habib dikatakan tidak boleh. Karena tidak boleh itu sahkah sholatnya? Jadi sholatnya nggak sah dan dia harus mengulang takbirnya. Ya, mengulang takbirnya. Apabila diri saya, kalau saya menjadi imam, maka sholat berjamaah itu sah atau tidak? Kalau belum terjadi sholat dan dia tahu kesalahannya dia, maka takbiratul ihramnya ulang lagi, dibatalin ulang lagi. Selalu berulang. Imamnya selalu itu seperti itu. Jadi kalau imamnya seperti itu, kita udah tahu kesalahan imam tersebut, maka kita nasehatin dan kita benerin. Ya, kita benerin takbiratul ihramnya dia. Nah, kalau misalkan udah dibenerin, kemudian emang lisannya udah susah untuk dibenarkan tuh, udah susah. Udah diajarin benar, udah diajarin sekali benar, dua kali benar, tar begitu lagi. Emang udah kaku lisannya itu. Nah, kalau emang lisannya udah kaku, ya udah nggak apa-apa. Kalau masih bisa untuk dibenarkan, dibenerin. Nah, kalau yang muda-muda kan masih, kalau ada salah dalam takbiratul ihram masih bisa untuk benerin. Belajar sampai benar mengucapkan takbiratul ihram. Nah, terkadang ada orang yang udah tua, begitu seperti itu, diajarin tetap lagi begitu, ya udah, nggak apa-apa. Terus sholatnya gimana? Ya udah, sholatnya nggak apa-apa, ma'dzur. Bagi makmum yang mengerti bagaimana? Bagi makmum yang mengerti, dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia boleh mufarroqah. Mufarroqah itu ya saya ntar aja dah sholatnya belakangan, yang kedua dan ketiga boleh. Atau dia mengikuti dengan imam tersebut yang tadi memang itu imamnya udah ma'dzur. Ma'dzur itu emang udah uzur, orangnya udah seperti itu, ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa ya, mau ikutin boleh atau mau mufarroqah juga boleh. Sama satu lagi tinggal lagam. Masih Habib jelas Allah Akbar. Ini ada Allahu Akbar. Itu gimana? Iya. Nah, kalau Allahu Akbar itu kan berarti ada huruf yang ditambah di antara dua lafaz tersebut. Nah, itu nggak boleh. Itu harus harus dibenerin. Harus dibenerin takbiratul ihram. Sama kan kita yang bisa itu kan harus bisa membedakan gitu. Antara sin sama si. Ya. Sat kan itu. Nah, itu bagaimana? Buat di mana nih takbiratul ihram? Nah, kalau di dalam surah Fatihah itu pengucapannya harus benar di dalam huruf-hurufnya, tidak boleh diganti per huruf. Nanti kita bahas setelah ini surah Fatihah. Jadi per hurufnya itu harus benar-benar diperhatikan dan makhraj hurufnya harus benar-benar diperhatikan. Yang do dibaca do, nggak boleh dibaca do, nggak boleh dibaca jim, dal dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas dalam rukun sholat, yaitu tentang surah Fatihah. Ya, nah karena Fatihah itu jantungnya sholat, maka harus dibenerin per hurufnya, itu harus dibenerin, panjang pendeknya, tasdidnya dan lain sebagainya harus betul-betul diperhatikan setiap huruf di dalam surah Fatihah. Kalau dia salah di dalam mengeluarkan huruf ketika membaca surah, itu nggak jadi masalah karena surah itu sunnah. Tapi yang paling fatal itu surah Fatihah, karena surah Fatihah itu termasuk daripada rukun sholat. Nanti kita bahas tentang surah Fatihah. Ya, insya Allah minggu depan tentang pembacaan surah Fatihah. Rukun yang keempat, membaca Fatihah di dalam sholat.
Ada lagi? Ada. Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul salah syam zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wali walidina wa auladina masyayikhina fil afiyah karimna bi kamil futuh wal munukh wa rusukh wa sah jasad wal qalbi karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wa li signarina saqtim lana wal lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah wa ila ruhul habib Abdullah bin Husain Mutahhir al-Habib wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.